Ketika VOC masih bercokol, pegawai-pegawai kongsi dagang itu tak pernah melihat ibadah haji dari sudut pandang politik. Sikap mereka ditentukan hanya oleh urusan dagang. Perjalanan-perjalanan orang Nusantara ke Mekah membawa keuntungan ekonomi bagi VOC, karena VOC yang menyediakan kapal keberangkatan ke Mekah pada saat itu. Haji mulai menjadi perhatian jika hanya terjadi gejolak karena faktor agama. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tak kala Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin pada organisasi haji pada tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji itu sendiri. Latar belakang organisasi ini menarik. Pada tahun 1824 terjadi lonjakan pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi. Sebanyak 200 lebih penduduk pribumi mendaftar. Pemerintah tentu saja bingung jika harus memadamkan kelak ada 200 potensi pemberontakan sekaligus. Prasangka itu berdasarkan pandangan bahwa 200 orang kelak itu membawa pikiran-pikiran baru yang kemudian diedarkan di kalangan rakyat dan bisa memicu perlawanan. Perlawanan Jawa atau Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 sampai 1830 dan pemberontakan-pemberontakan petani sepanjang paruh kedua abad 19 dipelopori oleh para pemuka agama dan haji. Ini membuat pemerintah bukan hanya menganggap haji sebagai urusan penting, melainkan penuh kewaspadaan. Setidaknya ada dua gubernur jenderal pada awal abad 19 yang mulai menyadari bahaya politik dari para haji, yaitu William Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Seperti yang diungkapkan oleh Jacob Frydenberg dalam Indonesia dan Haji tahun 1997. Pada tahun 1810, Daendels mengeluarkan keputusan agar seorang haji, ia menyebutnya pendeta Islam, yang menghasut rakyat diberi paspor untuk bepergian dari suatu tempat di Jawa ke tempat yang lain guna menghindari gangguan. Raffles yang mewakili kolonialisme Inggris di tanah Jawa serupa dengan Daendels. Ia sangat tegas menyikapi fenomena para haji yang dianggapnya sering menghasut dan membangkang. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The History of Java, ia bilang, setiap orang Arab dari Mekah maupun orang Jawa yang kembali dari ibadah haji di Jawa berlagak sebagai orang suci. Katanya lagi, karena mereka, para haji begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat memberontak, dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi. Alasan menarik lain diungkapkan oleh seorang pejabat tinggi kolonial, sebagaimana dikutip oleh Frydenberg. Pejabat tersebut mengungkapkan analisanya. Kebanyakan orang itu ketika kembali dari perjalanan haji tidak lagi tertarik untuk kembali bekerja dan menghabiskan waktunya untuk bersembahyang atau ritual-ritual keagamaan lainnya, sehingga bisa membebani sesama penduduk yang lain. Dengan begitu, akan terbentuk golongan-golongan orang yang memiliki banyak waktu luang dan memanfaatkan pengaruh keagamaan mereka untuk melawan pemerintah kolonial tentu saja. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan organisasi baru untuk menyangkut urusan haji. Meski lebih longgar dari aturan sebelumnya, di sana-sini masih banyak berbagai pengetatan. Yang paling menonjol dari organisasi baru ini adalah memperlakukan semacam ujian haji mereka menyebutnya. Bagi mereka yang baru pulang dari tanah suci, mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar telah mengunjungi Mekah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian, maka ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji, yaitu jubah serban putih dan juga kopiah putih. Dari sinilah sebenarnya mulai penyematan gelar haji. Juga atribut fisik yang melekat pada yang mereka sudah menunjukkan rukun Islam yang kelima. Mengapa gelar haji wajib disematkan?
tujuan utamanya untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Pemerintah kolonial tidak mau repot-repot mengawasi satu persatu haji di daerah-daerah. Jika ada pemberontakan yang berdasarkan agama meletus, pemerintah tinggal mencomot haji-haji tersebut. Pengetatan dan kontrol haji memang terus diberlangsungkan, meski keterbukaan politik mulai diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad 20. Haji-haji di setiap desa tetap diawasi, dan pemimpin pergerakan yang bergelar haji, contohnya adalah Hos Cokro Aminoto dan Haji Misbah yang ada di Surakarta, mendapatkan pengawasan ganda. Apalagi pemerintah mulai khawatir haji-haji ini mendapat pengaruh soal nasionalisme dan pan-islamisme ketika berada di Mekah. Penyebaran pan-islamisme yang diusung oleh Rashid Ridho dan kawan-kawan yang ada di Mesir memang sedang menemukan gaungnya di Hindia Belanda. Tapi segalanya berubah ketika Snok Hurugronje berdatang dari Mekah menuju Hindia Belanda. Kedatangannya menandai sebuah era baru, era dimulainya zaman baru. Pada 1899 ia ditunjuk untuk mengepalai kantor Voor Inlandse Zaken atau kantor untuk urusan pribumi, lembaga yang tugas utamanya memberikan nasihat kepada gubernur jenderal. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada persoalan Islam politik di Hindia Belanda. Nasihat Snok tentang Islam politik meruntuhkan kebijakan pemerintah terdahulu. Jika sebelumnya pemerintah menganggap Islam sebagai salah satu wajah yang menaungi segala politik, ritual, spiritual, dan kultural, Snok menyarankan agar ada pemisahan. Pemerintah kolonial menurut nasihatnya perlu memperhatikan 3 bidang hal yang terpisah dalam mengambil kebijakan soal Islam. Yang murni agama, yang bersifat politik, dan hukum syariat. Karena ketiganya berbeda bagi Snok. Demikian pula dalam urusan haji, bagi Snok, jemaah haji hanya perlu dicamkan melalui sudut pandang statistik, bukan politik. Para jemaah haji yang politis bukan mereka yang sekedar pergi haji kemudian pulang, melainkan orang-orang yang menetap lama di sana. Dan sebagian besar jemaah haji di Hindia Belanda bukanlah orang-orang yang menetap lama di tanah suci. Karena itu, ia menganjurkan kebijakan haji harus berdasarkan kebebasan penuh, tidak perlu mencemaskan bahaya politik yang perlu ditimbulkan oleh jemaah haji. 2 pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, bisa dijadikan contoh haji politis yang dimaksud Snok. Setelah bertahun-tahun tinggal di Mekah untuk mendalami ilmu agama Islam dari para syekh terkemuka yang ada di sana, 2 orang itu kembali ke Hindia Belanda dengan semangat sama, yaitu soal anti-kolonialisme. Di Mekah, mereka berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang lain dari berbagai negara Islam yang ada di dunia yang bernasib sama dengan bangsanya, yaitu tertindas oleh penjajahan. Pulang ke sini, mereka mendirikan organisasi-organisasi keagamaan yang mengusung semangat nasionalisme. Pemerintah kolonial menyetujui gagasan Snok tentang haji, mengimplementasikan dalam bentuk organisasi yang baru. Sejak saat itu, mereka membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum pribumi yang hendak pergi ke tanah suci. Pendapat lain soal kebebasan haji tak hanya datang dari Snok Hurugronje, tapi juga dari para pejabat kolonial yang ada di Mekah, yang ada di Jeddah. Tika Ramadini, peneliti sejarawan dari Zentrum Moderne Orient Berlin yang sedang melakukan riset tentang perempuan dan haji di zaman kolonial pun punya hipotesis yang menarik. Pada awal abad ke-20, dalam wawancaranya dengan majalah Harian Tirto, konsul Hindia Belanda di Jeddah menyarankan agar prosedur haji diberi kemudahan. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang dipersulit. Dengan banyaknya jumlah haji, justru gelar haji akan makin biasa di masyarakat. Kekhawatiran pemerintah terhadap radikalisme justru bisa diatasi dengan logika terbalik. Jika haji dulu dianggap kultus oleh masyarakat, maka akan semakin banyak gelar haji yang berseliweran yang ada di masyarakat, maka masyarakat akan lebih terbiasa. Jadi ini seperti reverse logic, justru dengan banyaknya haji bisa mengurangi radikalisme agama.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Saya membuka kritik dan saran apabila ada yang ingin menambahkan ataupun mengkritik ataupun memperbaiki dari ulasan saya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like.